Alright, ya oke, kita mau ibadah teman-teman. Ini di dalam ada sedikit keributan sedikit. Oke, siap antusias beribadah kepada Tuhan, amin. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus di rumah masing-masing semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu sampai detik ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Sekalipun dalam keadaan masih online, tapi kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang kami tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, iblis merencanakan kejahatan atas bumi ini, atas bangsa ini, atas kota ini. Tapi Kau sanggup mengubahkannya Tuhan untuk menjadi suatu hal yang baik Tuhan. Datangkan atas hidup kami Bapa. Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemajuan teknologi yang boleh kami gunakan agar kami satu sama lain bisa beribadah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Mari teman-teman, kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Mari menyembah dari dalam rumahmu masing-masing, di rumahmu masing-masing, di ruanganmu masing-masing. Mari datang hampiri tahtanya. Yes Lord, there's no one else like our God. Kalau kau sudah dipenuhi Roh Kudus, mari menyembah di dalam Roh. Ya Rabbashideme.
lift up your voice and they cry. They cry, you are holy, oh so holy, and you are holy, marvelous.
be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. Oh, I can get enough. I can't get enough of your amazing love. Jesus, I can get enough. And I can walk away, never walk away. No, I can walk away. For I have seen your face, and I can walk away. Just wanna be, and I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love, Lord Jesus. There is nothing like your love. I just wanna be, and I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love.
berdoa ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap rumah kita, setiap hati kita, dalam hidup kita. Mari hari-hari ini teman-teman, kalau kau rindukan satu hal yang sama, kita, hidup kita, pribadi kita, dan seisi rumah kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan tempat kami Tuhan, rumah kami Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Spirit fall, Spirit fall down. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Still in your presence, Lord. Still in your presence, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, come on. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. As you open our eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, sing it. Open the eyes of my heart. Oh, open the eyes of my heart. I want to see you. Open the eyes. Come on, lift your hands. Say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Oh, open the eyes of my heart. I want to see you. One more time. Sing it. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. One more time. Open the eyes. Open the eye. Open the eyes of my heart. Oh, oh, oh. Open the eyes of my heart. Oh, oh, oh. Open the eyes of my heart. I want to see you. One more time. See you high and lifted high. Come on. Like the Lamb of your glory. Shout. He is holy.
glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy. One more time. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yes. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. 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 We sing holy. You ready for glory? This is amazing grace. This is unfriendly love. How will you take my place? And you will be my brother. You lay down your life. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all this amazing grace. This is unfriendly love. Where would you take my place? There you will be my cross. You lay down your life. There I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. I want to sing this song together. Dari awal nyanyikan sama-sama teman-teman. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? The love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King of all. Who shake the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all. He lift up your hands, sing it. This is amazing grace. Hey, this is unfriendly love. That you will take my place. That you will give my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, 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 oh. Jesus, I sing.
Terpujilah nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. We love you, Lord. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kerjalah lebih lagi, Bapak. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama sini song. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya,
Mari naikkan syukur kita bagi Dia. Sampai detik ini di bulan November ini, kita memasuki minggu kedua. Mari kita naikkan syukur kita atas penyertaan Tuhan, atas hadirat Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita sampai ke detik ini. Because it's good, Father. Good, Father. Mari bersyukur atas Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas keluarga kita, atas penyertaannya, atas hidup kita, atas gereja Tuhan. Sampai detik ini kita masih berada dalam rumah Tuhan. Sungguh tahu bahwa hari ini bukan hari yang mudah bagi hidup kita, tapi Dia Allah yang selalu pegang janjinya, Dia Allah selalu pegang firman-Nya. Selama kita bergantung padanya, berserah padanya, tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami nikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kuagungkan, kumuliakan nama-Mu Bapa. Bekerjalah lebih lagi Tuhan atas setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Bro Zain, nyatakan isi hati-Mu Bapa. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, pengurapan daripada Tuhan yang atas bibirnya Tuhan. Perkataan-perkataan yang menyembuhkan, kuasa Tuhan mengalir kekuatan-Mu mengalir terhadap firman Tuhan dibagikan dari dalam hidupnya. Berdoa Tuhan Yesus untuk menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keadaan Tuhan. Yang bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kepada kami dalam tangan. Haleluya. Semoga kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, kita sambut hamba Tuhan kita hari ini, youth pastor kita. Amin. Ya, sorry karena multi talenta jadi dia mesti kembali dulu ke tempatnya ya. Teman-teman, Bapak Saudara kalau nanti Bapak Ibu Saudara, teman-teman kalau nanti mau kesaksian langsung bilang ke Kaza ya. Haleluya. Oke. Silakan, Bro. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, saya sedang ada di hadapan orang-orang yang luar biasa Tuhan. Tuhan yang memberikan Tuhan semangat, kekuatan Tuhan, tujuan, visi Tuhan, identitas Tuhan yang benar, nilai yang sangat sungguh berharga Tuhan karena Kau telah menebus setiap kami Tuhan.
Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan Tuhan adalah isi hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biar itu menjadi benih Tuhan, dan itu bertumbuh Tuhan dan menghasilkan buah yang baik, benar Tuhan, dan bisa memberkati banyak generasi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Ya, semuanya kita udah masuk ke berapa bulan ya pandemi? 8 atau 7 ya? 8 ya. Ya, ada yang mau kesaksian teman-teman? Wah, ini kayaknya yang Kezia kayaknya retretnya- Kezia mau ini nih, mau kesaksian Kezia. Kezia dari Gunung Sindur nih. Jauh dulu, dia dari Gunung Sindur ya, Waskito. Oke, kita langsung apa yang mau saya sampaikan hari-hari ini, apa yang saya dapat juga dari Tuhan. Kaze untuk Vicky yang kayaknya namanya tadi tuh mau generasi. itu Nah, saya mau bagiin tentang kesaksian generasi Kaze teman-teman. Vicky. Dan kemarin juga saya ikut PPJ Enggak. hari se-Indonesia, dan itu Pastor Itu Yesaya di-mute dong. menyampaikan tentang generasi. Orang udah Itu ngomong. yang lagi saya renungkan. Ternyata waktu Tuhan menyampaikan kepada saya pribadi, ternyata Tuhan juga menyampaikan kepada Pastor Yes gitu ya. Saya percaya Tuhan juga sedang menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di luar sana, kepada teman-teman di luar sana juga tentang yang namanya generasi. Saya percaya juga hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan generasi yang luar biasa gitu ya. Memang kita mulai lagi dari nol. Apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah bangkitlah generasi. Amin. Coba bilang sama diri sendirinya, saya generasinya Tuhan. Amin. Kita ini generasi dari Tuhan, lahirnya dari Tuhan. Saya percaya hari-hari ini adalah masa pemulihan generasi. Tuhan sedang memulihkan generasi milenial saat ini untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada penyembahan yang benar, kembali menjadi hidup terang. Amin. Di tengah pandemi ini, iblis membuat kita sulit bergerak. Tetapi Tuhan terus bergerak, itu bedanya. Waktu iblis membuat kita nggak bisa bergerak, tapi Tuhan nggak pernah berhenti. Amin. Saya pun tidak menyerah sampai saat ini. Saya tetap berdoa untuk generasi. Saya berdoa untuk pelajar-pelajar. Itu luar biasa. Kenapa? Tuhan telah memberikan suatu hal yang jelas atas hidup saya, yaitu tentang generasi. Luar biasanya saya tetap masih bangun hubungan sama Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, berbicara sama Tuhan, ngobrol gitu ya, curhat-curhatan. Tapi saya percaya ada banyak hal yang saya terima dari Tuhan saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Tuhan hari-hari ini juga memberikan pesan yang jelas tentang generasi saat-saat ini. Itu membawa saya masuk ke dalam kerinduan dan kedalaman isi hati Tuhan. Itu luar biasa. Yaitu kasih-Nya yang dinyatakan lewat mimpi. Hari-hari ini tuh saya pribadi mengalami pertumbuhan dalam karunia namanya mimpi gitu ya. Tapi saya belajar dari hamba-hamba Tuhan, saya beli beberapa buku. Itu yang membuat saya semakin diperlengkapi, semakin dipertajam. Saya melatih dengan beberapa hamba-hamba Tuhan lewat buku-buku yang saya beli. Untuk apa? Untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Lewat mimpi, audible, lewat kesan, lewat beberapa hal yang Tuhan sampaikan. Tujuannya apa? Untuk mendengar suara Tuhan dan kerinduannya. Untuk isi hatinya dinyatakan kepada setiap generasi. Untuk kasih-Nya dinyatakan kepada generasi, yaitu kepada saya dan teman-teman yang ada di rumah di tempat masing-masing. Tuhan rindu generasi ini. Bahwa Tuhan sanggup mengasihi generasi. Hai anak-anak muda, percayalah, engkau adalah generasi yang dipilih Tuhan saat ini. Amin. Tuhan tidak ingin generasi ini menjadi hancur, rusak. Generasi ini juga enggak punya tujuan, tidak memiliki arti hidup. Bahkan tidak mengenal siapa pribadinya. Tuhan tidak mau. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau kita menerima kasih-Nya, hidup merdeka, kelimpahan, sukacita, dan memiliki identitas yang jelas.
Bahkan Tuhan memberikan tujuan yang jelas. Saya mau bilang sama teman-teman, hai generasi, bangkit. Yuk bangkit. Bangkit dari apa? Dari rutinitas, kegiatan kesehari-harian kita. Tahukah teman-teman, ketika Tuhan memulihkan generasi, Tuhan akan memulihkan generasi ini nggak cuma di Jakarta, tapi di kota-kota dan di bangsa-bangsa. Itu keren. Jadi waktu Tuhan memulihkan generasi, itu nggak cuma satu tempat, kayaknya di rumah gua aja. Enggak. Ini memang udah waktunya generasi bangkit. Di mana Tuhan memakai generasi. Untuk apa? Pemulihan generasi yang lain. Artinya akan ada kebangunan rohani yang sangat besar. Dan teman-teman lah yang akan memimpin generasi ini. Amin. Mari saya mau langsung kita buka kitab Yoel 3 ayat 1 sampai 2. Multimedia bisa tolong kakak. Oke, kitab Yoel 3 ayat 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Teman-teman yang ada Alkitab di rumah bisa buka Alkitabnya. Yang sudah ketemu katakan yes atau amin. Amin teman-teman. Oke. Firman-Nya berkata, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, next. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri. Firman-Nya berkata di ayat 1, coba. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini ada kata Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Coba perhatikan, apakah di situ tidak ada orang muda? Di situ ada orang muda, di situ ada anak-anak muda, di situ ada generasi. Di ayat kedua, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Wow. Artinya gini, waktu Tuhan udah jamak generasi, waktu Tuhan udah memulihkan generasi, ini enggak berbicara satu tempat, ini berbicara banyak tempat, amin. Yaitu teman-teman orangnya. Di sekolah teman-teman, di kampus teman-teman, di tempat teman-teman kerja. Ada pergerakan yang besar. Ini perkumpulan yang sangat besar. Saya ambil dari sisi generasinya. Jika Tuhan memulihkan sebuah negara, apakah yang dipulihkan hanya orang tua yang tadi saya sampaikan? Tidak. Tidak hanya anak-anak remaja, maksud saya yang dipulihkan itu enggak cuma orang tua. Tetapi ada anak-anak muda yang dipulihkan oleh Tuhan. Artinya generasi dipulihkan bersama-sama, serempak. Saya mau bilang sama teman-teman, kita ini adalah pahlawan. Saya pahlawan, teman-teman adalah pahlawan. Pahlawan apa? Ya pahlawannya Tuhan. Amin. Kita buka di kitab Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Firman-Nya berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah. Ada kata bersiaplah. Untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Next. Tempalah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisau pangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Teman-teman adalah pahlawan. Generasi saat-saat ini adalah pahlawan. Amin. Coba perhatikan. Ada kalimat maklumkanlah. Artinya beritakan, sampaikan, siarkan, beritahukan. Kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sampaikan tentang firman Tuhan. Kamu pahlawan. Kamu pahlawan. Amin. Kakak Evelyn pahlawan. Betul ya? Raf pahlawan. Pahlawan generasi. Pahlawan di kampus. Pahlawan di sekolah. Pahlawan di rumah. Pahlawan apa? Membuat kerajaan surga penuh, surga kosong.
Generasi yang hancur itu dipulihkan. Makanya Tuhan berkata, kamu pahlawan. Amin. Dikatakan selanjutnya, bersiaplah. Artinya ambil langkah yang tepat. Sebuah generasi saat bangkit, kita harus mengambil langkah yang tepat. Pemimpin-pemimpin, persiapkan generasi di saat-saat ini. Gimana caranya? Dari kitanya dulu. Kita latih diri kita motivasi diri kita. Kita harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Waktu kita menangani generasi, waktu kita melayani generasi, waktu kita memberkati generasi. Karena firman-Nya, kita yang tidak berdaya ini akan menjadi pahlawan. Yuk, bangkit teman-teman. Karena ada kreativitas yang sedang dilatih. Perhatikan, waktu generasi bangkit ya teman-teman ya. Ini ada kreativitas yang Tuhan berikan luar biasa. Mata baja itu menjadi pedang. Wah, orang yang sedang membajak itu alatnya dijadikan pedang. Itu keren. Yang luar biasanya, pisau pemangkas menjadi tombak. Itu ada kreativitas. Sesuatu yang tadinya digunakan secara untuk perabotan, kebutuhan sehari-hari, tapi ini untuk berperang. Ada perubahan 180 derajat. Kenapa? Kalau alat-alat ini digunakan untuk berperang, artinya untuk merampas kemerdekaan. Amin. Pemulihan kondisi. Bersiaplah. Maju, berperang. Amin generasi. Dan saya mau menyampaikan tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya Gideon. Wah, ini bukan Gideon yang di sini ya, ini beda. Ini Gideon yang sudah ceritanya lama, ada di perjanjian lama. Oke teman-teman, itu ada di, wait. Ini Gideon ini, dia orang yang masih muda. Saya percaya dari masa mudanya banyak hal yang Hakim-Hakim 6, mari kita buka. Oke, Hakim-Hakim 6. Coba kita lihat tentang yang namanya Gideon itu dipakai Tuhan. Kalau yang ayat pertama itu tentang Deborah. Coba next. Ada ya? Sudah ketemu kakak? Oke, saya bantu. Oke, ini Hakim-Hakim 6, Gideon diangkat menjadi hakim. Hakim-Hakim 6. Oke, ayat 1 sampai selesai. Wah, panjang nih Kaza. Iya. Tapi saya akan mempercepatnya karena di sini luar biasa. Semua tahu tentang cerita Gideon? Yang tahu tentang cerita Gideon angkat tangannya. Teman-teman pasti yang dari gereja anak, terus ada yang biasa di ibadah atau di rokris, di persekutuan doa. Teman-teman pasti pernah mendengar nama Gideon. Mari kita baca di ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wow. Perhatikan. Berarti ada sesuatu yang kacau di sini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi sebelum saya ke Gideon, ini di pasal sebelumnya, di pasal 5, di ayat 31, ada kalimat seperti ini. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya di bagian B. Kalau berbicara tentang generasi kita yang sebelumnya itu mengalami keamanan dalam hal rohani. Berpuluh-puluh tahun. Karena ada satu tokoh yang namanya Deborah. Itu seorang wanita. Wah, di sini yang wanita-wanita Anda harus semangat. Amin. Teman-teman harus semangat. Wanita pun bisa dipakai Tuhan. Siapa bilang cowok doang gitu ya. Wanita pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dikatakan lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Siapa yang mimpin? Wanita. Namanya Deborah. Tapi di pasal 6 ini luar biasa. Tetapi orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebelumnya Deborah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan di ayat 2, dan selama itu orang Midian
berkuasa atas orang Israel karena takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Teman-teman, kalau ini sebelum Gideon mengalami perjumpaan sama Tuhan, apa yang dialami? Generasi ini hancur. Generasi ini menjadi generasi yang apa? Menjadi generasi yang takut. Tidak ada keberanian. Kalau Tuhan belum memulihkan generasi, berarti masih ada ketakutan pada generasi. Belum pede. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Puji Tuhannya, ada kesadaran bagi bangsa Israel, umat Israel berseru kepada Tuhan. Tadi mengalami yang namanya penyerangan, mengalami namanya intimidasi, serangan demi serangan, jarahan demi jarahan. Dikatakan di sini sampai melarat, teman-teman. Memang nggak punya apa-apa. Artinya coba teman-teman bayangin, generasi saat-saat ini begitu kering akan Tuhan. Begitu kosong akan Tuhan. Kenal aja enggak, apalagi tahu tentang Tuhan. Saya kesaksian, waktu abang saya datang ke Jakarta dari Batam, karena dia lagi membeli marga gitu ya. Wah. Pada malam harinya ini kumpulan orang Batak gitu ya, yang orang Batak horas. Wah. Tapi apa yang terjadi? Semuanya berbicara tentang kasih. Tulang saya berbicara tentang kasih. Orang Batak itu dipersatukan oleh kasih. Saya setuju. Tapi waktu saya ngobrol gitu ya sama saudara-saudara saya yang masih pelajar, yang masih muda. Waktu saya menyampaikan tentang pribadi Yesus, mereka kenal aja enggak, apalagi tahu. Mereka cuma taunya, iya agama gue Kristen bang. Iya, gue jarang ke gereja bang, yang penting gue Kristen. Wow, padahal orang tuanya berbicara tentang kasih. Artinya apa? Generasi saat-saat ini butuh dipulihkan. Butuh dipulihkan akan pengenalan akan pribadi Tuhan. Butuh pemulihan dalam hubungan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, singkat cerita saya melayani dua saudara saya. Yaitu pada malam itu puji Tuhan mereka menerima Tuhan Yesus. Dan waktu saya tanya, kamu ngalamin apa waktu kamu terima Tuhan Yesus? Bang, saya nggak tahu kenapa bang, ada kayak seseorang gitu masuk dalam hati saya bang. Saya mau nangis bang, tapi malu bang karena di pinggir jalan raya gitu ya, di komplek. Saya bilang nggak masalah, itu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anaknya akhirnya aktif chatting mulu bang, seperti apa bang, seperti apa. Karena dia bangun hubungan sama yang tidak percaya akan Kristus, nggak seiman. Akhirnya dia minta keputusan, bang gimana bang, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang terang dan gelap tidak bisa menyatu. Amin. Dan mari kita lanjutkan. Kalau generasi berseru, Tuhan akan menjawab. Kalau generasi berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memulihkan semua keadaan. Keadaan seperti apakah yang dipulihkan oleh Tuhan untuk generasi? Ya ini untuk Gideon. Ini salah satu contoh. Perhatikan. Di ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Artinya gini, Tuhan punya permintaan. Tuhan punya permintaan atas bangsa Israel pada saat itu. Luar biasanya, disinilah kita masuk. Nah, tentang yang namanya mengenal Gideon, bagaimana caranya dia dipakai Tuhan di generasinya. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan. Ini ada malaikat Tuhan lagi duduk di sebuah pohon. Terus ada Gideon yang lagi mengirik gandum, tapi sambil bersembunyi supaya nggak ketahuan sama orang-orang yang akan menjarah hasil anggurnya, hasil semua panennya. Tapi luar biasa. Ini unik kalau teman-teman renungkan firman Tuhan.
Malaikat kan lagi nongkrong nih di DPR, di bawah pohon rindang. Perhatikan, lagi malaikat duduk di bawah pohon. Di ayat ke-12-nya unik. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Wait, perhatikan teman-teman. Tuhan kalau mau memulihkan generasi itu caranya selalu unik. Caranya tuh selalu berbeda-beda. Perhatikan, malaikat Tuhan tiba-tiba menampakkan diri kepadanya. Ini kalau menurut saya ya, ini ilustrasi aja dari saya. Ini kayak malaikat lagi duduk di bawah pohon, terus tiba-tiba dia jalan aja gitu di dekat-dekat di mana Gideon lagi mengirik anggur, lagi apa ya, menuai hasilnya gitu ya. Tapi perhatikan, nggak mungkin tiba-tiba dia muncul, ting gitu ya. Saya rasa waktu dia di bawah pohon itu, dia bangun, dia jalan. Nah dia dapat perintah dari Tuhan. Di situ ada anak muda yang namanya Gideon. Kesono Gi. Ya namanya orang lagi bekerja, kan gak ada yang tahu. Ada orang lewat, betul ya? Contoh nih ya, teman-teman lagi makan deh di kantin mana. Kan gak memperhatikan orang lewat, betul ya? Tiba-tiba ini mungkin malaikat lagi lewat gitu ya. Karena udah dekat suara Tuhan, datangin tuh Gideon. Dan firman-Nya berkata, dan berfirmanlah kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah, berani. Coba nih bayangin teman-teman, lagi teman-teman kerja, lagi teman-teman beraktivitas, lagi belajar, entah itu lagi nongkrong, ada orang lewat. Ini orang lewatnya pemimpin rohani ya, dia lewat. Dia bilang, lu orang yang luar biasa, lu akan dipakai Tuhan. Kira-kira respon teman-teman kayak gimana? Wah gila nih orang, nih gila nih. Kenal aja enggak? Emang lu tahu gua? SKSD lu. Betul gak teman-teman? Perhatikan ini firman Tuhannya. Ini luar biasa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Unik. Lu lagi beraktivitas, lu lagi nongkrong. Ada orang yang bilang sama lu. Lu orang yang luar biasa. Lewat lu tetangga lu akan disembuhkan. Wih. Lewat lu itu tetangga lu akan ngalamin berkat. Lu tahu gak, lewat lu satu kota akan mengalami kebangunan rohani. Kita akan bilang, wah gila nih orang nih. Wah gak jelas nih. Gue gak kenal sama lu. Tetapi perhatikan dia 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Nah di sini kalimatnya, Tuanku. Artinya nih orang gak tahu. Dia malaikat. Tuanku. Kayaknya kecil. Kayak orang biasa lewat. Makanya perhatikan. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceraikan oleh nenek moyang, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ini kayak lagi orang lagi ngasih tahu. Lu tahu gak? Lu tuh orang yang berkelimpahan. Tiba-tiba, itu mah punya opah gua. Tapi sekarang, karena gua udah membelot dari Tuhan, ya wajar gua melarat. Perhatikan. Dia ngasih tahu, itu mah masa lalu dari generasi yang sebelumnya. Kalau memang Tuhan berkati nenek moyang gua, opah oma gua yang dulu, pasti Tuhan tolong gua. Toh buktinya sekarang gue jadi generasi yang hancur, gue jadi anak muda yang hancur, gue gak ada hidup yang jelas, gak ada identitas yang jelas, gue salah bergaul, otak gue bodoh, gue kekurangan, gue sakit-sakitan, gue kayaknya gak ada yang mau berteman sama gue. Coba perhatikan, kalau memang Tuhan berkatin generasi gue yang sebelumnya, opa oma gue, Tuhan harusnya berkatin gue, toh buktinya enggak. Tapi di ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan baik-baik. Bukankah aku mengutus engkau? Ini malaikat Tuhan
memberikan penampakan, terus bilang, bukankah gua utus lu? Ini tambah ambigu lagi. Ini orang tadi bilang gua pahlawan, sekarang lu ngutus gua untuk pakai jadi pemenang generasi. Untuk membangkitkan generasi-generasi yang lagi tertidur, generasi-generasi yang rusak, generasi-generasi yang hancur, generasi yang gak punya identitas. Terus lu bilang ke gua, lu utus gua. Wah, kayaknya sakit nih orang nih. Tapi di ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Nah, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berapa banyak setiap kita, kalau ada pemimpin rohani berkata, lu aja besok yang mimpin ya. Nanti lu aja deh yang handle. Kayaknya lu cocok deh untuk melakukan tugas ini. Tapi seringkali kita menjawab, aduh sorry kak, gue orang baru kak, gue masih muda kak. Tolonglah kak, gue gak bisa apa-apa, gue belum punya pengalaman. Tahukah teman-teman? Kalau Tuhan udah berfirman, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Amin. Kita jangan menolaknya dulu. Seringkali kesempatan yang Tuhan beri, kita tolak. Pemimpin kasih kesempatan, Tuhan tolak. Waktu pemimpin memberikan kita kesempatan, itu dari Tuhan. Untuk kapasitas kita diperbesar. Itu promosi dari Tuhan. Perhatikan, kalau kita punya kapasitas yang besar, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Kalau kita kapasitasnya kecil, Tuhan gak mau memberikan hal yang besar. Jadi waktu pemimpin berkata, kamu pasti bisa. Kita jangan menolak dulu, amin. Di ayat selanjutnya. Di ayat 16. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Perhatikan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tuhan memberikan kepastian ini. Tuhan yang memberikan pernyataan untuk memimpin Gideon mengalahkan pasukan tersebut. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Respon Gideon lagi. Perhatikan. Dia penasaran. Kenapa dia minta tanda dari Tuhan, minta kepastian, minta jaminan dari dia, yaitu dari Tuhan. Untuk apa? Kalau Tuhan yang nyuruh gua, pasti Tuhan akan buat berhasil. Percayalah, seringkali kalau pemimpin rohani, kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani, orang tua rohani, ataupun Tuhan sekalipun udah utus kita, seringkali kita nggak tahu caranya, betul ya? Tapi di saat ini, di poin ini saya mau bagikan tentang yang namanya belajar taat. Dengar lewat telinga, tapi respon hatinya harus benar. Lakukan. Salah benarnya, jalanin aja dulu. Seringkali kita nggak tahu caranya, tapi belajar taat. Dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan di ayat 22, perhatikan ini luar biasa. Saya langsung lengkap ya. Karena waktunya terbatas teman-teman. Di ayat 22. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Wow. Dari tadi dia udah ngobrol sama malaikat Tuhan. Dia baru sadar. Ini yang lagi dialamin oleh generasi. Ada banyak anak-anak Tuhan berjumpa sama Tuhan tapi nggak sadar itu Tuhan. Tahu kisah Yesus waktu lagi berjalan di kota? Yesus berjalan di tengah-tengah kota. Ratusan orang ngelihat, oh Yesus. Tapi nggak sadar itu Tuhan.
Seringkali kita berjumpa sama Tuhan, tapi nggak sadar itu Tuhan. Wow, saya mau bilang sama teman-teman, untuk menjadi generasi yang dipulihkan dan bangkitnya generasi, kalau itu Tuhan, kita harus sadar. Amin. Jangan sampai kita tanya terus sama Tuhan. Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Dari tadi sepanjang di ayat-ayat sebelumnya, Gideon ngeluh terus. Nanya terus, butuh kepastian. Ini Tuhan bukan ya? Kok dari tadi ngomongnya tentang Tuhan? Kalau ada gembala teman-teman, ada pemimpin rohani teman-teman, kalau dia lagi ngomong tentang pribadi Yesus, sadar. Ada kuasa yang akan teman-teman terima. Ada jawaban yang akan teman-teman terima. Ada pintu-pintu yang akan dibukakan. Amin. Ada mukjizat-mukjizat yang teman-teman akan terima. Waktu pemimpin berkata tentang pribadi Tuhan, sadar, ini kayaknya Tuhan. Tuhan lagi berbicara lewat beliau. Tuhan lagi berbicara lewat ini orang. Tapi seringkali jangan jadi seperti Gideon di awalnya. Udah ngobrol panjang sama orang yang rohani dalam tanda kutip. Yang punya hubungan baik sama Tuhan. Kita cuma dengerin aja. Oh gitu ya. Enggak mungkin. Jangan sampai waktu dia berdoa. Dia berdoa dan berkata. Masalah kamu ini ternyata ya. Kok tahu? Dari situlah biasanya generasi baru sadar. Ini orang dipakai Tuhan. Waktu pemimpin-pemimpin rohani. Orang-orang yang percaya sama Tuhan waktu melayani. Pas udah sembuh baru sadar. Dia dipakai Tuhan. Saya juga mau dipakai Tuhan. Amin. Ingat. Kita harus sadar. Berjumpa sama Tuhan kita harus sadar. Ini Tuhan. Jangan sampai momentum itu hilang. Perhatikan di ayat 24. Ini luar biasa. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya apa teman-teman? Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Perhatikan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Yang tadi responnya kurang baik sama malaikat Tuhan. Pas udah tahu dia Tuhan, responnya berganti dengan respon yang benar. Saat dia sadar, ini benar-benar hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ini orang dipakai Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita sadar. Dan kita harus mendirikan mezbah. Sebuah di mana Tuhan, sebuah tempat di mana Tuhan itu hadir. Amin. Kalau generasi belajar, sadari kehadiran Tuhan. Bahwa itu Tuhan. Jangan banyak tanya dulu, taat dulu. Saat Roh Kudus berbicara sama teman. Saya percaya hari-hari ini teman-teman sedang mengalami yang namanya karunia-karunia yang sedang Tuhan bukakan. Panca indera rohani teman-teman lagi dibukakan. Mungkin lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat kesan. Ada suatu kejadian. Kayaknya aneh hari-hari ini. Tahukah teman-teman? Generasi saat-saat ini sedang dipulihkan. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan, untuk menerima kasih-Nya. Amin. Untuk menerima isi hati Tuhan. Kita lanjut. Dan di ayat 27, ini tindakannya Gideon. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wow. Perhatikan. Kalau generasi lagi dipulihkan oleh Tuhan, generasi sedang dipulihkan oleh Tuhan, saya mau bilang, saat generasi bangkit, saat teman-teman bangkit, Anda nggak sendirian. Amin. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Artinya waktu teman-teman bangkit, teman-teman lagi nggak sendirian. Amin. Waktu Anda rindu generasi ini dipulihkan, kalian lagi nggak sendirian. Selalu ada yang support. Saya percaya itu. Di ayat yang ke-32, kita lanjut.
Ayat 32. Dan pada hari itu, sorry. Nah, di sini. Ini yang dilakukan oleh Gideon. Supaya apa? Di ayat 28. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Artinya apa? Yang tadi di ayat-ayat awal, bangsa Israel menjadi bangsa yang takut. Tapi di sini Tuhan berikan kekuatan. Saat kita bangkit, Tuhan berikan kekuatan. Amin. Saat kita sadar, Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan, yaitu keberanian. Tahu ini salah. Ini enggak benar. Firman Tuhan bilang ini enggak benar. Kalau keluarga gua lagi berantakan, ini enggak benar. Kalau keuangan di keluarga gua lagi kurang, ini enggak benar. Kalau lagi ada sakit penyakit di keluarga gua, ini enggak benar. Ada yang salah. Amin. Itu harus dirobohkan. Semua yang telah didirikan oleh iblis, yang dirampas oleh iblis, itu enggak benar. Kita harus ganti responnya. Amin. Kita harus buat mezbah penyembahan. Izinkan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Memenuhi rumah kita. Memenuhi pekerjaan, sekolah. Amin. Dan disitulah Tuhan akan memberikan keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, kesembuhan terjadi. Segala roh yang bukan daripada Tuhan saya perintahkan keluar. Robohkan. Gimana caranya? Hadirat Tuhan izinkan hadir. Amin. Dan di ayat selanjutnya, ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia. Setelah dirobohkannya mezbah itu. Ayat 33. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Israel. Waktu generasi bangkit yang tadi saya bilang, akan ada banyak generasi-generasi dari kota-kota dan bangsa-bangsa akan Tuhan bangkitkan. Kita akan memiliki visi yang sama. Apa? Surga penuh, neraka kosong. Generasi yang rusak, yang hancur, yang terikat oleh dosa, pergaulan bebas. Apapun yang mengikat mereka. Tahukah? Waktu kita bangkit, kita buat mezbah Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan firman Tuhan, orang Israel berseru sama Tuhan. Tuhan menolong. Amin. Perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman bangkit, berdoa untuk generasi saat ini, wow, engkau enggak sendirian. Amin. Teman-teman enggak sendirian. Perhatikan yang tadi ayat saya baca. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Wow. Dan mereka di ayat 34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ada generasi dari bangsa-bangsa bersatu. Amin. Di ayat Hakim-Hakim 8. Waktu generasi dibangkitkan, saya ulang sekali lagi, waktu generasi dibangkitkan, ada banyak hal yang Tuhan pulihkan. Yang pertama tadi adalah identitas. Waktu Gideon gak tahu identitasnya, saya diberkati dengan Pastor Yes. Ternyata apa poin-poin yang disampaikan adalah apa yang mau saya sampaikan saat ini. Saat generasi bangkit, identitas generasi dipulihkan. Amin. Identitas yang sesungguhnya kita ini anak Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang yang merdeka. Kita ini orang-orang yang dibenarkan. Kita ini orang-orang yang telah dikuduskan. Kita ini orang-orang yang diselamatkan. Kita ini adalah anak-anak yang menjadi bagian kerajaan Allah. Identitas kita dipulihkan. Identitas yang benar.
Yang kedua, kalau Tuhan membangkitkan sebuah generasi, Tuhan akan memberikan visi yang benar. Visi yang jelas. Teman-teman memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi nggak ngawang. Ingat, Tuhan menyertai. Tuhan memberitahukan apa saja yang dilakukan oleh Gideon. Robohkan Baal-Baal. Robohkan tempat-tempat penyembahan berhala. Dan waktu generasi bangkit, Tuhan akan memberikan tujuan yang jelas. Kalian tuh harus berdoa. Ini yang akan kalian terima. Amin. Yang dihancurkan adalah suatu hal yang bukan daripada Tuhan dulu. Kita bangun dulu mesbah doanya. Teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman. Yuk generasi, mari bersatu, berdoa bersama-sama. Saya nggak tahu apa yang teman-teman di luar sana alami, apa yang teman-teman di luar sana sedang butuhkan. Kebutuhan teman-teman saya nggak tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan ini. Waktu teman-teman melangkah, sadar, dan mau bangkit. Wow. Tahukah impactnya? Ada banyak generasi di luar sana akan dipulihkan lewat hidup kalian. Saya ada di sini bukan karena Zai yang mau ada di sini. Bukan karena Zai yang mau berbicara kepada teman-teman. Tapi tahukah, saya ada di sini karena ada orang yang berdoa sebelumnya. Generasi yang sebelumnya. Tuhan, saya berdoa suatu saat ada generasi yang menyampaikan firman Tuhan dengan kerinduan. Dia memiliki kerinduan untuk generasi di zamannya itu dipulihkan. Generasi yang hancur menjadi generasi yang keren. Amin. Akhirnya adalah saya. Kenapa? Ada orang yang berdoa buat saya sebelumnya. Yuk kita berdoa bersama-sama untuk generasi milenial ini itu dipulihkan. Dibangkitkan oleh Tuhan. Mau tahukah apa yang terjadi? Setelah Gideon melakukan semuanya, di pasal-pasal berikutnya Gideon mengusir musuh. Gideon dipakai Tuhan luar biasa. Lihat di ayat Hakim-Hakim 8 ayat 28. Ini endingnya. Kita akan mengalami hal yang besar. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Ini orang Midian yang tadi di ayat pertama, ini yang menyerbu orang Israel. Kalau respon teman-teman benar, teman-teman mulai ambil langkah, teman-teman mau bangkit. Ini enggak cuma generasi yang dipulihkan. Kondisi di rumahmu dipulihkan. Kondisi di pekerjaan, kampus, sekolah, bahkan kondisi pribadimu Tuhan pulihkan. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Perhatikan. Dan di pasal 6 ayat 2. Dan selama orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takut. Tapi di ayat 28. Pasal 8. Demikianlah orang Midian. Tunduk kepada orang Israel. Dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Pada zaman apa? Gideon. Pada zamannya apa? Zamannya Rahab. Pada zamannya apa? Zamannya Esther. Amin. Pada zamannya apa? Zamannya Kak Icop. Pada zamannya apa? Zamannya Kak Kezia. Pada zamannya teman-teman. Amanlah negeri itu. Amanlah generasi saat ini. Karena apa? Berdirilah seorang pahlawan. Berdirilah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Waktu saya mengatakan, hai pahlawan, bangkit. Yuk bersama-sama, berdoa bersama-sama, bangun mesbah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Amin. Sadarilah, waktu kita berjumpa sama Tuhan, itu Tuhan. Waktu Tuhan melakukan, menyatakan, memberitahukan, maklumkanlah. Wow. Hei, kamu akan saya pakai jauh lebih besar. Keluarga kamu akan dipakai untuk memulihkan keluarga-keluarga. Lewat kamu, sekolah kamu bertobat. Lewat kamu, lewat tangan kamu itu akan ada banyak orang disembuhkan. Amin.
Arti kata pahlawan ini adalah sesuatu yang berdiri. Menyatakan suatu kemerdekaan. Amin. Perhatikan. Saya mau bilang sama teman-teman. Yuk, pahlawan bangkit. Bangkitlah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan akan membuat identitas teman-teman dipulihkan. Tuhan akan memberikan visi teman-teman, visi yang jelas. Amin. Gimana caranya? Datang sama Tuhan. Amin. Berserah sama Tuhan. Saya percaya gitu ya. Kita bisa cari hadirat Tuhan di mana aja. Di retret bisa. Di sekolah bisa. Di kampus bisa. Tapi tahukah? Gideon kembali ke rumahnya. Artinya apa? Waktu kita tahu rumah kita, itu adalah sebuah gereja lokal. Amin. Kemanapun kita pergi, melakukan perkara yang besar, kita jangan lupa yang namanya gereja lokal kita. Dari mana kita berasal? Gideon pun tetap dari bangsa Israel. Dia kembali pada Israel. Amin. Berapa banyak di antara teman-teman mau dipakai menjadi pahlawannya Tuhan? Berapa banyak di antara teman-teman yang berkata, saya Tuhan, saya mau dipakai. Saya mau Tuhan, mesbah-mesbah yang bukan daripada Tuhan saya mau hancurkan. Bagaimana caranya? Kembali ke hadirat Tuhan. Bangun mesbah doa lagi. Saya mau kasih satu kesaksian penutup. Teman-teman tahu gak? Kalau generasi sekarang gak bangkit, akan ada generasi yang menghancurkan generasi sekarang. Artinya gini, kalau kita gak berdoa buat generasi sekarang untuk dipulihkan, akan ada generasi yang gak takut sama Tuhan akan bangkit. Namanya generasi penghancur. Tahukah sebelumnya saya mendapat mimpi. Mimpinya adalah gini, generasi O. Saya pernah dengar khotbah gitu ya. Habis generasi Z itu saya nggak tahu generasi apa. Semuanya kan generasi pendiri, generasi generasi kreativitas, berinovasi, modifikasi, terus sampai saat ini adalah generasi bertahan. Pas di masa pandemi ini kita semua bertahan. Pertanyaannya, saudara memulai generasi nanti menjadi generasi yang bangkit atau generasi yang menghancurkan? Tinggal dari kita mau berdoa atau enggak. Generasinya yang saya dapat waktu itu di mimpi adalah generasi O. 0. Ini kayak kita rebut-rebutan sama iblis. Mau iblis yang rebut generasi atau kita yang rebut generasi? Kesaksian saya adalah berapa hari lalu ada anak-anak muda tetangga saya. Itu hampir kurang lebih 20 lebih orang. Masih pelajar. Mereka minum-minum sampai pagi, sampai jam 5. Ada anak-anak cewek juga. Dan tahukah generasi yang mengizinkan siapa? Orang tua dari anak tersebut. Ikut mabuk juga. Dan membuat kegaduhan. Poinnya gini teman-teman. Kalau kita nggak merebut generasi dengan berdoa, dengan berseru, generasi yang kayak saya sampaikan, itu akan menghancurkan generasi sekarang. Saat itu mau tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa berjam-jam. Saya sujud menyembah Tuhan. Itu biar gak kacau balau di kompleks saya. Anak muda semua. Keliling komplek. Motor dengan suara yang besar. Wah, kebayang gak? Dari malam sampai pagi. Itu muntah di mana-mana. Mau saya omelin. Mama saya bilang, jangan bang. Itu orang Ambon, semuanya orang Ambon bang. Oke siap. Karena ada backingannya di orang Ambon. Saya bilang sama mama saya, backingan saya Tuhan, Mak. Ya udahlah, abang sujud menyembah Tuhan aja. Puji Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Anak-anak pada mabok semua. Pada jatuh. Itu generasi hancur. Saat itulah saya sadar. Iblis lagi rebut generasi untuk dihancurkan. Tapi saya juga tidak mau kalah. Saya rebut generasi lewat berdoa. Amin. Yuk teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, saya mau semangatin sama teman-teman. Kalau kita nggak merebut generasi sekarang, ada iblis yang merebut generasi sekarang ini dan menghancurkannya. Amin. Generasi O, 0.
ini benar-benar kosong, rebut-rebutan kita. Saya berdoa sama teman-teman, bangkit, semangat. Jangan teralihkan oleh rutinitas dan kegiatan sehari-hari. Amin. Bilang sama diri sendiri, kamu adalah pahlawan Tuhan. Amin. Coba bilang kepada diri sendiri, saya adalah pahlawannya Tuhan. Amin. Kamu adalah pahlawan bagi generasi saat ini. Saat ini mari kita tutup alat tulis kita. Saya mau berdoa buat teman-teman, saya undang pemain musik. Saya mau berdoa untuk teman-teman. Supaya teman-teman mengalami perjumpaan seperti Gideon mengalami. Saya percaya, waktu teman-teman memiliki respon dan menyadari itu adalah Tuhan, kau akan dipakai. Dipakai Tuhan luar biasa. Ingat, waktu teman-teman bangkit, artinya akan ada orang-orang lain sedang bangkit. Waktu teman-teman berdoa, ada orang-orang di luar sana berdoa. Harus ada yang berdiri dulu. Harus ada yang mau standby dulu. Harus ada orang yang mau bayar harganya dulu. Karena teman-teman tidak akan menyangka bahwa akan ada orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa itu lahir dari teman-teman. Kalian akan bangga. Wow, dia lahir dari gua. Boleh bangga gak? Boleh. Saya bersyukur Tuhan. Waktu itu saya berdoa untuk generasi ini. Dan generasi yang akan datang ternyata luar biasa Tuhan. Kalau saya nggak berdoa sekarang Tuhan. Kalau saya nggak berdoa waktu itu Tuhan. Saya udah nggak tahu. Ada generasi penerus atau enggak. Dan saat ini saya mau berdoa untuk teman-teman. Buka hatimu teman-teman. Saya mau berdoa untuk Tuhan mencurahkan rohnya saat-saat ini. Untuk Tuhan memberikan tujuan yang jelas atas kehadiran teman-teman di tengah pandemi ini. Untuk Tuhan memberikan visi yang jelas apa yang teman-teman harus lakukan. Karena waktu Tuhan berbicara, Tuhan akan memberikan caranya, langkah yang tepat dan tujuan yang tepat. Saat Tuhan menyertai dengan keberhasilan. Saat Tuhan menyertai dengan kemenangan. Saat Tuhan menyertai engkau sebagai pahlawan. Saat Tuhan menyertai, engkau tidak akan dipandang rendah oleh orang di sekitarmu. Kenapa? Tuhan menyertai seperti Tuhan menyertai Gideon. Buka hatimu, berseru kepada Tuhan. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kau bisa berdoa dalam roh. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan, melepaskan pengurapan Tuhan, untuk teman-teman Tuhan yang sudah join Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku berdoa Roh-Mu saat ini turun, memenuhi mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang terkasih, hamba-Mu juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau untuk mengubah suatu keadaan tidak pernah melihat usia. Tidak pernah melihat titel Tuhan. Tapi sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Ada banyak orang dipulihkan Tuhan. Hubungan mereka dipulihkan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Hubungan Engkau dengan anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan. Di generasi ini Tuhan pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah generasi saat ini Tuhan selamatkan Tuhan. Pakai hidup setiap mereka Tuhan yang sudah join Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan saat ini Tuhan turun Tuhan. Ada Roh-Mu saat ini turun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan ada pengurapan yang baru Tuhan. Minyak yang baru Tuhan. Minyak yang segar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Waktu mereka berkata-kata, waktu mereka berdoa, waktu mereka berseru Tuhan, waktu mereka memaklumkan Tuhan, yaitu memberitakan kuasa Tuhan, nama Tuhan itu dinyatakan, itu terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi mulut mereka Tuhan, urapi tangan mereka Tuhan, urapi pikiran mereka Tuhan. Jika ada pikiran-pikiran yang selalu diserang Tuhan setiap hari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan gantikan pikiran Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jika ada hati-hati yang saat ini sedang lemah Tuhan, sedang terluka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, Tuhan bawa Tuhan seluruh generasi Tuhan
pakai generasi ini Tuhan. Tuhan bukakan Tuhan panca indera rohani mereka Tuhan. Supaya mereka menyadari ada kehadiran Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan. Yang sudah join Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk memenangkan generasi ini Tuhan. Lewat hidup mereka Tuhan pakai Tuhan. Untuk melahirkan banyak pahlawan-pahlawan. Banyak orang-orang besar Tuhan. Orang-orang hebat yang takut akan Tuhan. Melahirkan banyak orang generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Generasi di Jakarta Tuhan. Di Indonesia Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Ada roh pertobatan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan. Generasi Tuhan. Orang-orang muda di tempat kami berada Tuhan. Di sekitar komplek kami Tuhan. Perumahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Tuhan jamah generasi di tempat kami tinggal. Dalam nama Yesus. Di lingkungan kami Tuhan. Ada roh pertobatan Tuhan saat ini. Lembutkan hati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa setiap kami Tuhan untuk bisa terhubung kepada mereka Tuhan. Untuk menyatakan Injil Tuhan. Untuk menyatakan memberitakan firman Tuhan. Untuk menyatakan pribadi Yesus. Hidup mereka diselamatkan. Hidup mereka dipulihkan. Hidup mereka dilepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mereka mengalami pemulihan identitas. Hidup mereka mengalami tujuan yang jelas daripada Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Untuk memberitakan, menyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hubungan setiap anak-anak-Mu Tuhan dipulihkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan saat ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah hamba-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu punya kerinduan Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan, berikan Tuhan kerinduan akan generasi Tuhan. Pakai mereka Tuhan, kami merebut generasi saat ini Tuhan. Untuk dimenangkan dan mereka Tuhan jadikan pahlawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhannya, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhannya bisa lambaikan tangan. Wah, terima kasih untuk kakak Evelyn, kak Mevi yang udah join. Halo Vicky, apa kabar? Halo Gaby Vea Abel, langsung ya Gaby Vea Abel. Apa kabar? Kezia, thank you udah join. Yeslin, Murni, terus ini Natalani, Eki, thank you. Tabita, apa kabar? Iya, Tabita ini anak 280. Okta, alumni. Okta juga alumni 280. Ada Om Icop, Kak Elvan, ada Kak Dion. Thank you yang udah melayani saat ini. Thank you juga untuk Kak Aryan. Thank you semuanya. Ada yang mau tanya-tanya? Karyanya di luar ya, di depan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau didoakan teman-teman? Sebelum kita tutup. Ada yang mau didoakan? Vicky kenalan dulu dong, Vicky. Belum kenal. Oke. Buka aja mic-nya, nggak Buka apa-apa. dong mic-nya dong. Shalom. Halo. Hai, apa kabar? Kangen banget. Oh gitu ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. GBVA Abel, tolong dibuka Iya dong dong, kameranya. betul. Tabita, Okta. GBVA Abel. Halo, aku Vicky. Ya. Sekarang sekolah atau kuliah atau kerja? Salam kenal ya. Aku kuliah di Unsika, Karawang. Puji Tuhan dapat negeri, Kak. Wah, puji Tuhan. Dapat di hubungan internasional. Wah. Amin. Amin. Di sini ada mahasiswa teologi ya loh, Raf. Iya. Yang Wah. mana? Itu si Raf, temannya Vicky. Selamat datang kembali ya, Vicky. Udah lama nggak join kan? Iya. Dulu pernah datang di Hope. Iya, betul. Ya ampun, kangen banget. Aduh, nanti deh kita kontak-kontakannya sama Kak Esther. Ada yang mau didoakan secara pribadi teman-teman sebelum kita closing? Karena mau lanjut ke acara berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari saat ini kita tutup dalam doa yuk.
Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil kami sebagai pahlawan untuk memenangkan generasi ini. Dan kami mau bangkit Tuhan, dan kami bangkit Tuhan. Bagi generasi ini Tuhan, kami mau berdiri bagi generasi ini Tuhan. Kami rindu generasi ini dipulihkan, diselamatkan, dibebaskan Tuhan. Biarlah mereka mengalami pribadi Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Mereka mengalami pengenalan akan Kristus Tuhan. Kami Tuhan menyatakan nama-Mu Tuhan, bukan hidup kami Tuhan yang kami perkenalkan, tapi pribadi Yesus Tuhan. Terima kasih. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa, dari kasih Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap teman-teman dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita ini berkati sama-sama katakan, amin.